diklik dulu. Oke. Nah, terakhir kita membahas mengenai titik atau nilai kesetimbangan dari sebuah persamaan diferensial yang otonom, hanya yang otonom aja, yaitu di mana turunannya hanya bergantung ke variabel tak bebasnya atau bergantung ke fungsinya aja. Seperti ini dy dt, ruas kanannya nggak ada t-nya, hanya bergantung ke y. Meskipun y-nya fungsi dari t. Nilai keseimbangan kita peroleh dengan membuat dy dt 0 atau gy-nya 0. Gitu ya. Contohnya ini. Nilai keseimbangan ini kalau di sini p, ya ininya 0, dapat titik-titik keseimbangannya. Nah, setelah itu kita mau memeriksa kestabilannya, bisa pakai turunan dari gy terhadap y, bisa pakai diagram fasa. Kalau pakai turunan, nih tinggal ini apa fungsi turunannya di sini p ya. Ini kita namakan gp. Kemudian kita turunkan. Kemudian turunannya dimasukkan titik-titik kesetimbangannya satu per satu dimasukkan ke turunan ini. Itu ya. Kemudian kesimpulannya apa? Kalau lupa kesimpulannya, lihat di sini. Sorry ini. Kok saya jadi ngaco. Kesimpulannya ini. Kalau turunannya kecil dari 0, dia stabil lokal. Kok ini gimana sih? Ya, oke. Itu. Satu-satu, sorry. Ini 1 lebih besar dari 0, jadi tidak stabil. Ini turunannya min 2/3, kecil dari 0, dia stabil lokal. Ini 2 lebih besar dari 0, tidak stabil. Oke, itu pakai turunan. Cara kedua, digambar ininya, GP-nya. Caranya gimana? Tentukan dulu tadi titik-titik pembuat nolnya, yaitu nilai-nilai kesetimbangannya. Kemudian kita ingat kalau polinom derajat 3, kita amati kalau P-nya besar sekali, ini positif negatif. P-nya besar sekali, P-nya 1000. 1000 positif, negatif, negatif. Jadi seluruhnya positif. Berarti di kanan dari titik kesetimbangan yang paling besar, yaitu ini 1 ya. Di kanannya harus naik terus. Nah, yang lainnya pasti di sini negatif, nanti 0 lagi, positif 0 lagi. Dari situ kita gambarkan yang ini lengkungannya positif, itu digambar panah ke kanan. Karena apa? Kalau ininya positif, berarti ini kan grafik yang kita gambarkan, grafik turunannya. Nah, kalau turunannya positif, berarti dengan berjalanannya waktu, nilai populasi P bertambah ke kanan. Kalau ada di bawah ini berarti turunannya negatif. Ya, ini nih. Maksud saya ini lajunya bukan turunannya. Laju ini ya turunan. Negatif berarti populasinya berkurang, panahnya ke kiri. Yang di kanan sini panahnya ke kanan. Dari situ bisa disimpulkan yang ini stabil karena menuju ke nilai kesetimbangan ini, yang ini tidak stabil, yang ini juga tidak stabil. Oke, itu kemarin ya. Sekarang kita akan pindah ke topik yang lain. Sorry, ini kayaknya saya full screen aja gitu. Karena lebih enak melihatnya. Sekarang ke topik yang lain, yaitu topik yang dinamakan medan arah. Kembali medan arah ini juga untuk menggambarkan solusi sebuah persamaan diferensial secara kualitatif. Nggak ngitung angkanya ya. Dan medan arah ini berlaku pembahasannya untuk semua persamaan diferensial. Baik itu yang
otonom atau yang pure time, bergantung pada waktunya aja, ke variabel bebasnya, atau yang campuran gitu ya. Oke, apa itu medan arah? Coba perhatikan persamaan diferensial ini. Kemudian ini saya mau labelkan. Kalau X-nya 0, X-nya 0 itu apa sih? Hati-hati, X-nya 0 bukan satu titik ya. X0 itu kan sumbu Y ya. Betul? X0 itu sumbu Y. Jadi kalau X-nya 0, Y aksennya, saya hitung ke sini, 0 juga. Artinya apa? Sepanjang sumbu Y, ini Y aksen kan menyatakan kemiringan garis singgung dari kurva Y-nya, betul? Kurva solusi. Turunan itu kan sama dengan tanjakan dari garis singgung. Nah, kalau tanjakannya 0, lajunya 0, artinya apa? Garis singgungnya mendatar, betul? Nah, saya gambar gitu. Garis-garis merah kecil mendatar. Kenapa mendatar? Karena turunannya 0 di situ. Kelihatan nggak tuh? Tuh, mendatar banyak kan? Oke, dengan panah, bukan garis, dengan panah kecil ya. Nunjuk gitu ya, panahnya ke kanan. Oke. Paham nggak itu dulu? Tolong, kalau nggak paham, nanya. Buat apanya nanti sebentar lagi buat apanya, tapi kalau Y aksennya 0, ya berarti mendatar. Di gambarnya di mana? Waktu kan tadi X-nya 0, X-nya 0 tuh sumbu Y. Oke. Kemudian, saya gambar lagi di X yang lain. Saya ambil X-nya 1. Kalau X-nya 1, mana X1? Ini ya, sumbu X sama dengan 1. Atau yang ini satunya tergantung skala saya bikin. X sama dengan 1 tuh garis tegak juga. Di X sama dengan 1, kemiringan garis singgungnya setengah. Artinya apa? Coba saya ambil dulu ini. Artinya kalau X sama dengan 1 tuh di sini. Ini 1. Kemiringannya setengah. Coba kalau Y sama dengan X ini kemiringannya kan 1 kalau Y sama dengan X. Kalau kemiringannya setengah berarti kira-kira agak landai gitu ya. Y sama dengan setengah X. Nah, kemiringannya harus segini. Di sini harus kemiringannya setengah itu. Gambar lagi garis-garis gitu ya. Panah-panah kecil. Sejajar semua dengan kemiringan setengah. Tuh. Lebih landai dari Y sama dengan X ini. Kalau Y sama dengan X kan 1, ini lebih landai. Ambil lagi X yang lain, saya gambar lagi. X min 1. X min 1 ini ya, garis X sama min 1 ini. Yang saya jalanin pakai. Ini Adobe ini kurang bagus ya gambarnya tangan gini. Ini cocoknya buat mahasiswa gitu, gambarnya dadah gitu, pengen udahan kuliahnya. Oke, kalau X-nya min 1, saya masukkan ke sini. Jadi min setengah ya aksennya. Min setengah, gimana gambarnya? Kemiringannya min setengah. Min setengah berarti sejajar dengan Y sama dengan min setengah X. Itu gambarnya. Kalau ini Y sama dengan min X, min setengah X lebih rendah gitu ya. Lebih landai. Ini min setengah itu semua. Nah, saya gambar di sini. Min setengah. Itu ya. Oke. Tolong kalau nggak paham tanya ya. Nanti tersetar. Mau tanya. Ya. Ya. Itu arahnya emang selalu ke kanan ya, Pak? Ke kanan. Oh, iya, Pak. Nanti ada yang bisa berbelok nanti ya. Sekarang sih dengan bertambahnya Y, kemiringan itu digambar dari kiri ke kanan panahnya. Terus Y yang lain. X yang lain, sorry. X-nya 2 di sini. X-nya 2 dihitung dari sini, Y aksennya 1.
Berarti di X sama dengan 2, kemiringannya sejajar Y sama dengan X. Nih, ini garis ini sejajar dengan Y sama dengan X. Semua. Oke, nah berikutnya cepat aja ya. Itu dihitung di X sama 3 dan selanjutnya. Nah, jadi saya dapat panah-panah seperti ini. Buat apa? Buat ngegambar solusinya. Kan panah-panah ini tuh tadi menyatakan turunan. Turunan itu kan menyatakan kemiringan garis singgung. Jadi, misalkan di titik ini ya yang saya itu, garis singgungnya kira-kira segitu. Makin ke kanan, makin tegak. Kira-kira solusinya mungkin, sebentar. Jangan mendahului slide-nya. Buka dulu slide-nya. Nah, kurva solusi digambar mengikuti pola medan arah. Medan arah tuh ini ya, panah-panah ini. Namanya medan arah. Nah, kemungkinan solusinya kita gambar. Jadi solusinya di sini. Kenapa? Karena ini garis singgungnya harus sesuai medan arah. Karena garis singgung itu menyatakan kemiringan. Di sini kemiringannya 0 di sumbu Y. Jadi harus mendatar gini. Yang ini panahnya gini berarti harus ke sana gitu ya. Gitu. Jadi nggak mungkin solusinya kayak gini. Nggak mungkin. Di sini lihat garis singgungnya harus searah ini. Ke bawah gini. Ini garis singgungnya malah ke sana. Nggak mungkin itu. Oke. Nah, apakah solusinya cuma satu yang hijau? Enggak, banyak. Solusinya bisa banyak. Ya, kenapa? Kan kalau kita punya persamaan diferensial derajat atau orde 1, solusinya nanti memuat satu konstanta. Konstanta itu kan menghasilkan banyak solusi. Gitu ya. Nah, kenapa yang salah satu saya beri hijau, itu adalah salah satu kurva yang memenuhi kondisi masalah nilai awal. Kemarin apa masalah nilai awal? Yaitu persamaan diferensial ini dilengkapi dengan syarat. Misalkan dilengkapi Y0 sama dengan 0. Artinya waktu X-nya 0, Y-nya juga 0. Berarti harus melalui 0,0 yang ini. Kalau nggak dilengkapi syarat, ya banyak solusinya udah. Tak hingga banyaknya. Oke, intinya sekarang medan arah. Paham? Kalau paham kita lihat contoh. Nah, ujiannya suka kayak gini nih, populer. Bagus buat soal PG gitu ya, atau isian. Persamaan diferensial yang A, cocoknya medan arahnya yang mana? Kalian kelihatan nggak ya? Ini kecil-kecil gini, moga-moga kelihatan. Kalau yang pakai HP mungkin susah melihat panah-panahnya. Ini harus cocokkan. Yang A cocoknya yang mana? Gambar di sini. Coba kita lihat yang ini dulu ya. Y sama dengan X kuadrat min 1. Kita cocokkan ke satu-satu gambar. Saya perbesar ya. Kemudian saya geser. Y sama dengan, saya tulis dulu di sini biar kelihatan tadi soalnya. X kuadrat min 1 ya. Coba, saya mau cocokkan. Kalau X-nya 0, berarti itu sumbu Y ya, X-nya 0. Sorry, bukan Y. Ya, absen. Nah, kalau X-nya 0, kemiringannya harus min 1. Kemiringan min 1 gimana? Kemiringan min 1 itu sejajar dengan Y sama dengan min X ya. Berarti kemiringannya harus sekian saat X-nya 0. Jadi yang ini cocok nggak? Enggak. Ini mah yang A kemiringannya gitu kan positif kan? Yang ini kemiringannya positif, nggak cocok. Yang bawah. Yang ini cocok kan kemiringannya min 1, kira-kira min 1 di sumbu X. Yang ini
Nggak cocok, ini kemiringannya 0 di sumbu X. Berarti ini jawaban yang A ya. Yang A. Kecil, sorry. Periksa lagi yang lain. Kecilin dulu. Saya mau yang simpel dulu, yang inilah. Ini ada XY-nya, ini ada XY-nya. Yang ini dulu lah. Hanya ada Y-nya ya. Kita periksa yang Y aksen Y per 2. Coba. Bentar. Ini kita ganti sekarang. Y aksen sama dengan Y per 2. Supaya kelihatan waktu saya geser-geser ini. Berarti saya ambilnya di mana? Saya ngelihatnya kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kemiringannya 0, betul? Y-nya 0 itu yang mana? Sumbu X. Y-nya 0. Saya periksa di Y sama dengan 0 atau sumbu X. Di sumbu X kemiringannya 0. Artinya di sumbu X harus datar. Coba ini. Ini kayaknya di sumbu X datar ya. Di sumbu X-nya nggak tergambar, tapi di atas bawahnya mendatar. Kayaknya ini calon. Ini enggak lah ya, di sumbu X. Di sini mungkin agak 0, tapi di sini lihat panahnya ini ke sini, terus ke sini. Di sumbu X rasanya akan melengkung gitu ke bawah. Yang ini tidak. Yang ini calon. Satu lagi yang bawahnya. Di sumbu X. Di sumbu X, ini juga kayaknya datar. Jadi calonnya yang ini ya, yang ke satu dan yang diagonalnya. Periksa lagi di Y yang lain. Saya ambil misalkan Y-nya 2. Kalau Y sama dengan 2 itu mana? Y sama dengan 2 tuh ini. Y sama dengan 2 ya. Itu kan Y sama 2. Terus harusnya, Y sama dengan 2. Di Y sama dengan 2, kemiringannya harus 1. Coba saya periksa. Ini kemiringannya kira-kira mungkin 1 ya. Sangat mungkin ya. Kemiringannya 1. Yang ini. Calonnya kan tadi tinggal 2. Y sama dengan 2, kemiringannya selalu 1 enggak? Enggak, ini negatif. Yang ini mungkin. Tapi lihat, makin lama makin ke kanan, beda-beda nilainya. Makin besar, makin curam. Panahnya makin curam. Yang di sini landai. Di 2 kayaknya 0 malah. Oh, ini enggak benar. Nah, dapatlah saya ini jawaban yang mana tadi? Yang C ya. Ngikuti nggak ini? Kalau nggak ngikuti, nanti saya lebih pelan. Sekarang tinggal 2, yang ini dan yang ini. Rasanya gampangan yang atas ya. Ya nggak tahu mungkin ya. Saya mau periksa yang atas. Oke, ya aksen XY sekarang yang mau diperiksa. Tinggal membandingkan 2 ini ya. Oke, saya bandingkan. Y aksen XY. Kita lihat. Saya ngelihatnya gini. Di sumbu X, berarti Y-nya 0. Ya. Di sumbu X, Y-nya 0, kemiringannya harus 0. Ini di sumbu X, kemiringannya rasanya nggak 0 ya. Tuh, ini lihat, ini gini, ini gini. Masa di sini kemiringannya gini? Nanti kurvanya gimana? Kan ini tuh kan medan apa nanti menentukan kurvanya, gambar solusinya. Jadi ini gagal di sumbu X. Tapi cocokkan dulu yang ini, yang belum dipakai di sumbu X, yang ini 0 nggak? Di sumbu X 0. Itu kan ini datar, tapi masih apa? Turun, ini naik, tapi hampir datar di sumbu X, hampir datar. Kalau nggak yakin, periksa lagi di titik yang lain. Di sumbu Y, saya coba. Sumbu Y berarti X-nya 0 kan? Di sumbu Y, X-nya 0. Turunannya berapa? 0 juga. Jadi di sumbu Y,
kemiringannya harus 0 atau datar. Di sumbu Y, bener nggak datar? Bener lah, datar kan? Oh, kemiringannya datar kan? Ya, mana harusnya? Dengan 2 titik itu udah meyakinkan lah ya. Oke, jadi ini jawaban yang B. Nah, yang ini yang D, kalian periksa dengan cara seperti saya, akurkan. Kalau ternyata nggak akur, kok aneh di X sama dengan 0 gitu? Kok nggak cocok? Nah, itu berarti mungkin salah ya. Oke, begitu. Nanti di ujian kadang-kadang gambarnya ada 6, ininya hanya ada 4 gitu, suruh mencocokkan. Gitu. Kan ujian harus lebih meningkat dari yang teorinya sedikit. Oke, itu medan arah. Bagi yang belum paham, silahkan bertanya, nanti saya ulangi. Jadi saya meriksanya hanya beberapa titik istimewa, kalau udah cocok ya udah yang itu. Kalau semuanya masih memungkinkan, cari titik lain lagi. Gitu ya, atau garis lain lagi. Supaya satu gambar hanya cocok dengan satu persamaan. Pak, saya masih... Oh, maaf, Acit dulu deh. Sok, Terserah siapa dulu. sok Astrid aja, kamu dari Bintang, Astrid, sok. Silakan. Itu Pak, saya tadi masih kurang paham yang C kenapa dilihatnya dari sumbu X dulu ya Pak? Oh, dari mana dulu boleh? Boleh dari mana dulu? Oh. Saya aja maunya gitu ya. Mau ngelihat dari apa? Garis X sama dengan 5 boleh aja. Nggak harus disumbu. Cuma saya melihat ini supaya 0 dulu. Kalau 0 kan ya aksennya 0 itu kan mendatar. Saya nginget di kepalanya gampang. Kalau yang mendatar itu terjadi kalau apa? X-nya 0 atau Y-nya 0. X-nya 0 ya sumbu Y, Y-nya 0 sumbu X. Jadi saya lihat sumbu X dan sumbu Y. Harus mendatar. Gitu aja. Jadi mulainya bebas. Mau lihat dulu X-nya 3, Y-nya 1, boleh. Gitu ya. Atau sepanjang X sama dengan 3, boleh. Tapi kalau sepanjang X sama dengan 3, kan Y-nya robah-robah. Nah, susah ngelihatnya. Begitu. Terus siapa satu lagi tadi yang mau nanya? Pak, saya masih agak bingung yang kalau misalnya menentukan yang ada X dan Y-nya. Kan kalau X-nya berarti kita cuma bisa ngeceknya di sekitar sumbu X sama sumbu Y kan ya Pak. Tapi yang kalau yang D gitu ngeceknya gimana ya? Masih belum kebayang. Nah, sengaja saya tinggalin supaya nanti mikir. Jadi ini saya tinggalin dulu. Kalau ini gampang ya tadi sumbu X, sumbu Y. Nah, saya kan udah tua, kasih yang gampang lah. Kalian masih muda, mikir yang ini. Oke, ini saya nggak bahas dulu. Nanti kalau belum bisa boleh ditanya besok di tutorial. Di awal ya. Di awal tutorial tanyakan ya. Tapi mikir dulu hari ini sampai besok. Nanti bisa sendiri gerak. Besok di awal tutorial tanyakan yang itu. Kemana? Oh, ya. Oke, jadi jawabannya begitu dulu, belum dijawab. Nah,